Podcast Cetek Geni di edisi yang ke-94 tentunya masih bersama saya Rina Parameswari dan rekan saya Itu Suwarsono. Dan yang di sana ada saya diri di sini. Siapa? Sirolawe. Sirolawe. Tentunya ada di podcast Cetek Geni. Open your mind. Soalnya yo ndadak. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis di episode yang ke-94 ini tentu kami menghadirkan narasumber yang sangat apa ini? Ahli nujum. Sangat Ahli ganteng. nujum. Bisa dikatakan dukun enggak? Ahli nujum bukan dukun. Bukan dukun ya? Bukan. Nujum. Nujum. Berarti dia bisa memperkirakan sesuatu? Oh iya dong. Bisa, saya juga bisa kok memperkirakan. Jangan-jangan ini juga belajar tentang ilmu forecasting mungkin ya? Yes. Pokoknya Peramalan. saya nanti meramal sampai tuh jodohnya laki-laki. Ya memang. Nah iya, Ya. kan belum jadi dong. Kan perkiraan ini, Betul. perkiraan cuaca. Betul. Cuaca apa? Cuaca hati. Nah, cuaca. Mungkin sudah berkabut. Iya. Tapi kayaknya dia lagi senang hari ini, Mas. Mungkin dapat surat cinta. WA cinta. Surat cinta Starla. Enggak ya. Nah, kita sapa dulu untuk narasumber kita pada episode kali ini, Dimas. Sebelumnya, halo Kang Mas Arbi Susilo Widayat. Ya. Panggilannya? Arti. Mas Arbi. Selaku perakirawan BMKG Tuban. Wah, ngeri sekali. Ini yang belajar. Ini arek biologi ya? Bukan? Enggak tahu. Oh, Ya. Mas. Enggak tahu. Ditanya dong. Ditanya dong. Arbi, Mas, ada singkatannya? Arek biologi, arek bahasa Indonesia, arek bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Enggak. Bahasa ikrannya? Krani. Bahasa India. Bahasa India ya. Nah, Kang Mas Arbi, sebelum kita lanjut ke sesi yang lebih lanjut, ada sesi yang harus dilalui nih, Mas. Apa? Ya ini nujum tentang cuaca. Iya. Namanya adalah sesi pantik api. Nah, belum tahu toh. Nah, opo kuwi. Nah, ini yang Kira apa-apa gak bisa Jawa kan? Iya, enggak apa-apa. Ini jemblek. Bebas. Asal nggak pakai bahasa Korea Utara dong. Iya. Nah, di sesi ini, Mas, ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dipilih salah satu dan Ada dijawab 10. secara cepat 10. oleh Iya. narasumber. Nggak perlu banyak-banyak mikir. Jadi kalau jawabnya per soal itu 10 menit sudah berapa? Lumayan. Lumayan juga. Kayak konten apa ini? YouTube kan? Iya, bagaimana Mas Arbi, sudah siap? Siap. Oke, silakan langsung. Saya bacakan ya. Jawabnya harus cepat. Jadi dipilih salah satu dari 2 kata ini. Yang pertama, hujan atau awan? Hujan. Hujan. Mendung atau gelap? Mendung. Alat atau alam? Alam. Tanggap atau waspada? Waspada. Daerah atau iklim? Daerah. Darat atau laut? Laut. Laut. Musim atau cuaca? Cuaca dong. Prediksi atau ramalan? Prediksi. Arah atau gerak? Arah. Yang terakhir, waktu atau peluang? Waktu. Waktu. Ini tadi saya yang tangkap ya. Itu ada darat sama laut. Kenapa memilih laut itu, Mas? Biar kan urip ning kene. Gak apa kan gak bisa Jawa. Enggak apa-apa. Dulu Bosok berdua ya apa-apa. Kalau bisa dulu menunda- tinggalnya di sini kan di Panyuran sini dekat studio ini kan pesisir. Iya. Terus dulu kuliah ya sempat di darat sebentar lah di Jakarta. Terus penempatan pertama di Padang kan laut juga. Sekarang laut juga. Duh. Sudah ketemu sama Siti Nurbaya? Jembatannya ya. Jembatannya ada, masih ada? Sampai sekarang masih ada ya? Ije. Enggak, kemarin tuh saya di Gimana? protes teman yang lihat flyer. Jadi bener kan prakirawan istilahnya. Iya perakirawan. Dipikir perakiraan gitu loh. Oh. Bukan, itu bener, perakirawan itu orangnya. Orangnya ya. Orang yang memperkirakan. Betul, kayak wartawan itu kan. Ya. Bakwan itu kan yang buat bakso berarti kan. Yang buat Pak mandi gitu. Kalau yang perempuan berarti Mbak Wati. Kok prakirawan Mas? Iya memang bener itu orangnya prakirawan. Oke. Prakirawan itu apa itu? Orang yang ya meramal. Ya orang yang memperakirakan cuaca, iklim. Kalau geofisik, gempa itu nggak bisa diperkirakan. Itu pakai metafisika atau bagaimana? Fisika. Pakai hitungan fisika juga. Pakai meta, ada metanya.
Enggak ada. Enggak ada. Wah, ini Ini kalau pakai metafisika bahaya ini. ya, kalau pakai metafisika Alatnya berarti itu apa? Apa? Dupa. Kayak ini berarti. Nanti kita bahas itu, nanti kita bahas. Mancing udah mancing. Mancing. Sebentar. Mas Arbi, kalau tadi berbicara tentang perakirawan adalah orangnya, mungkin Mas Arbi bisa dijelaskan untuk BMKG itu seperti apa sih Mas? Ke Dimas Diajeng yang di sana. Mungkin orang awam kan belum tahu itu BMKG. BMKG itu lembaga non departemen, Iya. langsung di bawah presiden, yang bertugas untuk mengamati, memperakirakan cuaca, iklim, dan mengamati geofisika, kegempaan, dan kualitas udara. Oke. makanya dibilang badan ya. Iya, benar. Karena kepalanya Pak Jokowi. Badan Ya, Meteorologi. itu presiden. Lah ya presiden maksudnya. Badan Meteorologi, Makanya Klimatologi dan Geofisika. kepalanya Pak Presiden itu kan. Berarti juga mengamati meteor kalau mau jatuh? Beda itu misalnya Oh, beda. meteor sama meteo itu beda. Oh. Meteorologi itu apa maksudnya? Iya. Kan meteor kalau logika berarti logos. Atau Iya. logos ya bener. Nah, itu untuk kalau meteo itu untuk ilmu untuk mempelajari atmosfer. Astronomi kah? Bukan, Bukan. atmosfer. Atmosfer Oh bumi. beda lagi ya. Astronomi kan benda langit Lebih itu kan luas. ya, lebih ke atas lagi ya. Langit ke atas ya. Kayak bintang, bulan. Berarti Jadi ini kalau zaman habis dulu bintang, ini- bulan, atmosfer, bawahnya lagi ya, Iya. awan gitu ya. Oh itu ya. Oh, berarti yang di bawah. Ya awan itu di bagian atmosfer. Oh, masih ya, berarti di bawahnya lagi. Berarti kalau dulu tuh ilmunya siapa itu dulu? Kalau misalkan astronomi kan ada Nicholas Copernicus kayak gitu. Lupa saya. Oh, cabut. Siapa itu? Tadi pantai apinya lolos. Sekarang yang ditesnya yang lupa. Waduh, ini gara kemeringet dingin. Nah kalau astronomi kan ada Nicholas Copernicus dulu, Galileo Galilei yang di penjara itu kan sampai mati. Lupa saya mas. Lupa ya. Nanti dicari lagi. Tapi yang jelas ada ya. Ada. Dari Yunani juga. Iya dari. Biasanya Kan dari- meteo itu kan dari bahasa Yunani. Ya itu makanya. Logos. Iya, iya. Itu Nah. bukan meteor. Iya. Mas Arbi, bagaimana sih cara Mas Arbi dalam memprediksi perkiraan cuaca ini? Misalnya nih. Pertama kan setiap kan BMKG itu banyak stasiun namanya unit pelaksana teknis UPT. UPT. Nah di Tuban ini termasuk UPT di bawah bagian dari BMKG. Pusatnya semua kerjanya di pusat. Kalau UPT itu melakukan pengamatan meteorologi, klimatologi, dan kalau geofisika kan ada kejadian dulu baru dianalisis. Contohnya apa mas? Kejadian dulu baru dianalisis. Gempa. Oh gempa itu ya. Kalau meteo nanti pengamatan, habis itu dikumpulin di satu database, nanti dibuat perakiraannya melalui itu perhitungan fisika. Berarti dianalisis ya. Iya, Berarti tetap kalau dianalisis. kalau gempa nggak bisa dong dianalisis dulu? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi bisa untuk apa ya? Biar ini loh, jago-jago lah. Umpamane Antisipasi ya, Iya, antisipasi. Umpamane ono gempa 8, terus BMKG mengeluarkan Warning. bukan warning sih, apa sih? Peringatan. Oh enggak, perakiraan itu untuk klimat dan meteo. Ben was-was lah, ben jogo-jogo engko nek benar-benar terjadi Siaga satu. Siaga. gempa 8 Skala skala Richter. Richter, Ya, ben siap-siap Pemda kuwi. biar selamat. biar kan. sudah. Menungso iso Mengingatkan masyarakat. di apa evakuasi sih. Ini berarti sama dengan daya intelijensia. Ramalan apa? Ya kaya Jatim ini kan sempat viral gempa di atas 8 Ya dulu itu ya. Itu untuk jogo-jogo lah. Cek Ben awak gempa. dhewe Ya, gak cek panik-panik gempa. banget Iya lah. iya iya. Soalnya wingi kan ana gempa ning Jepang pitu skala Richter. Korbannya mau saiki kayak 10. Barangkali itu gempanya itu enggak ada orangnya di situ. Iya. Kalau di Jepang beda sih. Kita kalahnya di pendidikan kan. Oh gitu ya. Kak sama teknologi barangkali ya. Teknologi bisa lah kita ngejar. Kalau orangnya berpendidikan. Oh gitu ya. Tapi sebelum ngomong lebih jauh ya, Iya. lebih baik kita ngucapin selamat Hari Meteorologi Dunia ya. Oh iya ini kan tanggal 23 Mas. Iya, 23 besok. 23 besok. Barengan sama. Ya, bareng. Sama kita acara juga di sini. Selamat Hari Meteorologi Dunia. Yang Kemarin kan sempat Mas ya. Iya, ke 72 apa? Ke berapa ya? Iya.
72 ya? Oh, seumur Republik ya? Seumur Republik ini. Enggak, 5 tahun di bawah. Itu Apa? temanya tahun ini apa Mas? Kalau untuk Hari Meteorologi Dunia ini. Oh, ini lah kali aku. Loh, Ada beritanya itu di Netra Channel sudah. Neng IG ono lah. Ya, ya. ada. Itu Oke. antisipasi dini pokoknya. Ya, ya. Nah, Mas Arbi, ada nggak di skala-skala tertentu yang mengharuskan bagi penduduk untuk out, ada penduduk untuk siaga, ada penduduk untuk siaga berapa gitu? Ada nggak Gawe? skala-skala tertentu? Dibuat apa? Jaga. Iya, dibuat jaga-jaga gitu. Jaga-jaga kalau ada gempa. Ya, Iya. siaga berapa? Mungkin siaga berapa, seperti itu loh. Di perkiraan. BMKG nggak ada sih siaga gitu. Nggak ada. Mungkin kalau setelah gempa ada potensi tsunami apa enggak itu Oh, gitu. nanti Baru diinformasikan. diinformasikan. Kan ada gempa dianalisis dalam waktu 2-3 menit lah keluar itu apakah berpotensi tsunami apa enggak. Kalau ada potensi ya harus langsung otomatis kok, otomatis tersampaikan. Itu Tapi jelas- penyampaiannya kemana itu? Itu alatnya ya nggak Ya, apa-apa. pakai alat. Kalau informasi ya di App Store, info BMKG, di IG, Twitter, Facebook, Harus update terus. Ya. Oke. WA Di grup untuk WA juga. stakeholder aja biasanya. Ya, ya. Kalau BMKG sama media biasanya Itu alatnya namanya apa Mas? seismograf. Kalau seismograf ya. Ah, ya. Yang itu dah kayak apa? Kayak yang garis di gunung gitu. itu loh. Grafik kayak Garis. grafik ya, kayak vulkanologi itu. Selain itu ada lagi ya Mas untuk arah angin, kecepatan angin gitu-gitu. Kalau geofisika kan cuma seismograf yang saya tahu. Kalau meteo dan klimat itu banyak untuk mengukur angin, suhu, tekanan, terus kelembapan. Pengukur angin barometer gak sih? Beda ya? Kalau angin anemometer, kalau barometer itu untuk mengukur Beda lagi ya? tekanan Oh. udara. Tekanan udaranya ya barometer. Termometer. Suhu. ah. Udara. Tes, sing dites ora narasumber tok. Nah, fungsinya itu nanti misalkan untuk mengetahui gempa setelah gempa ini fungsinya itu agar menjadi peringatan dini gitu. Untuk ben ngerti itu piro? Oh, kekuatan gempa Kekuatannya ya. kedalaman. Jadi kalau semakin kencang kan berpotensi banyak bangunan yang rubuh ya. Ya. Pohon-pohon tumbang seperti itu. Berarti bencana. Tapi emang kenapa kok laut ya ini ya? Yang dipakai. Darat ya nek. Laut ada ya? BMKG maksudnya? Lebih spesifik ke laut atau? BMKG itu ada kan BMKG meteo, klimat, geo. Kan tadi disebutin ada kualitas udara juga. Oh, Itu meteo ada 2, meteo ada 3. Meteo publik itu untuk di darat. Contohnya di Surabaya dia bertanggung jawab 1 Jawa Timur. Oh. Perakiraan cuaca di darat seluruh Jawa Timur. Terus meteo maritim adanya di Perak untuk mengamati perairan di Jawa Timur, di utara dan di selatan. termasuk ketinggian lomba kan? Iya, Oh. namanya maritim, ketinggian lomba, arus, terus ada macam-macam. itu pakai alat apa itu Mas? Maksudnya citra satelit atau bagaimana? Apa? Yang mana? Yang untuk perakiraan tadi loh. Perakiraan bisa model cuaca, terus bisa satelit, bisa radar cuaca. Satelit cuaca sama radar cuaca. Boleh curah-curah hujan itu? Curah Potensi hujan. hujan es apa potensi apa? Itu bisa dari satelit dan radar. Oh. Yang kemarin yang di Iya, Surabaya. sampai ya? Surabaya Tapi viral kalau banget. dari dulu pun itu sudah pakai citra satelit sebenarnya atau bagaimana? Sudah. Sudah ya. Kalau dulu kan ada TVRI itu kan ada perakiraan cuaca. Iya, di tiap- itu udah zaman dulu udah ada, satelit Mas, ya? Iya satelit. Sudah satelit. Satelit apa itu? Satelit cuaca namanya Himawari. Himawari adik Naruto. Boruto. Itu artinya bukan ini milik negara ya satelitnya. Milik negara lah. ya. Kalau miliknya Mami, Soalnya BMKG kan ini apa di bawah presiden ya, Oh iya. lembaga non departemen. Dari dulu sudah ada BMKG ya. Baru 2008 apa 9 gitu. Kan dulunya gabung sama perhubungan. oh, sama dinas perhubungan. Iya. Sama Kementerian Perhubungan. Bukan ya. Terus Campur sama ini loh.
kan Kementerian Perhubungan itu ada laut, udara, sama darat ya. Darat. Kita sama udara. Makanya kita lekatnya itu sama udara. Mas, yang paling menarik kerja di BMKG ini apa sih? Aku pengen ro. Iya. Menarik apa? Menarik ya, perakiraan ini salah. Hah? Kenapa? Contoh. Ada Pernah ya, pernah. Sering. Sering. Walaupun Salahnya itu gimana? Contohnya kira-kira. ya contohnya Misalnya itu. salah operatornya atau salah alatnya atau gimana ini? Salah analisis ya, sebenarnya. analisis iso. Analisis. Alatnya iso. Berarti orangnya berbeda. Human error. Beda. Iso human error, iso alatnya. Oh. Iso kan dari model itu kan ono perhitungan fisikanya. Iya. Nah, perhitungan fisika mungkin ada yang salah, ada yang kurang. Oh. Itu pakai manual apa gimana perhitungan fisikanya sampai salah itu? Oh, itu langsung kan ini kan komputer kan Iya. kan 2 core, 4 core. Iya. Itu yang Jakarta itu sampai 48 core. Canggih ya, kalau Jakarta canggih ya. Untuk running model tersebut. Tapi kan data dari sini dikirim ke sana gitu ya. Oh, gitu. Kirimnya setiap pakai seluruh Indonesia pakai satelit. satelit juga ya. Feeding bukan? Bukan. Bukan feeding. Ya? Kalau alatnya saya nggak tahu siapa. Untuk mengirim itu. Tapi kalau aplikasinya CMSS namanya itu untuk mengirim berita. Kan kita ngirimnya pakai sandi, bukan di sini hujan, bukan gitu. Kita pakai sandi. Kalau memperkirakan curah hujan ya Mas ya. Sampai udah mancing-mancing tadi. Aku pengen takut tentang pawang hujan ini piye toh? Bisa dijelaskan apa enggak secara curah ilmiah, hujan Secara ilmiah iso. Bisa ya. Bisa. Nah, itu pakai apa ya pawang hujan itu? Kok bisa? Ya? Oga maksudnya oga pawangnya yang dijelaskan secara ilmiah bukan. Secara iki nih apa nih? Cuacanya. Wingi kan di Mandalika kan ini ya. Ya, Ya. ya. Ibarat itu kan ngusir kan kayak ya. Ngusir apa pindah lah ibaratnya itu. Iya. Tapi itu kalau meteone itu bisa dijelaskan emang enak angin yang kono. Ada angin. Di selatan Nusa Tenggara itu ada siklon. Siklon itu apa lagi? Angin. Siklon itu kayak tornado gitu. Tornado. Putaran angin ya. Putaran angin ya. Angin. Berputar itu. Berarti waktu di Mandalika itu ada siklon itu ya? Ya ning ngisore Nusa Tenggara. Nusa Tenggara berarti. Kalau ada siklon berarti Angin Kan siklon kan muter kan. ya muter. Iya. Nah, ketarik itu. Oh, membawa. Kan siklonnya ini lho. Ya. Kayak Pusaran. huruf wau gitu lah. Ngerti kan nek besar wau. Oh, Iya, ya. Oh. Nek wau kan ngene, Iya. tapi ku nek siklon kualikan itu. Oh, gitu. Artinya dia menyedot awan gitu ya. Narik awan. Makanya pawangnya kan ngene-ngene. Tapi artinya itu pawang itu tahu nggak kalau ada siklon gitu? Sakjane ya takut pawangnya, Mas. Enggak mestinya lah. Apa kita Selama aku nonton enggak tahu ngomong enggak apa. tahu ya, enggak tahu. Artinya kalau di sini kan ada sebenarnya istilahnya, maksudnya orang-orang yang Ya, sebagai Mas. pawang itu Percaya ada. dengan Terutama pawang hujan. kalau pawang itu antara percayaan be agama lah. Samaan percaya gak kena pawang? Saya percaya ada Kalau bendanya percaya sih ada, bendanya ada. pawang ular, Bendanya kan ada. pawang gajah. Saya tahu Kan saya. masih percaya masih gak. Ya. Berarti bisa dikatakan nggak apa-apa ya sepurane ya Indonesia ya banyak karena lagi rame di medsos ya. Ada yang di luar negeri memuji kinerjanya Indonesia dengan adanya pawang hujan, kesuksesan itu di dalam negeri sendiri banyak yang membuli. Ada Karena yang event internasional kok pakai gitu. Berarti pawang hujan itu ada unsur keberuntungan Mas. Nasib-nasib saya gak bisa menjelaskan. Itu beruntung apa ya? Oke, ya beruntung mungkin ya. karena nggak Mungkin- semua pawang hujan berhasil kan. Ada yang gagal juga Mas ya. Mungkin kalau mau membuktikan harus ada hujan lagi mungkin ya. Kalau Mas dan Mbak lihat di YouTube-nya MotoGP, delaynya lama loh itu. Delay untuk Menunggu eventnya ya. Udah hujan tadi ya? Ditunda, sih ada ditunda Lama 10 kan menit. itu. Kalau Sampai jam 4 kalau nggak salah. iya. Tapi menurut klarifikasi dari si pawang hujan itu kan dia sempat tertahan katanya di luar tidak bisa masuk karena
tidak pakai ID card lah segala macamnya kan gitu. Enggak harus pakai BPJS. Ya mungkin nggak nggak bawa request sih. bawa BPJS. harus pakai BPJS. Ya ini kan lagi menarik nih, fenomena menarik dari Iya, lagi belakangan habis Formula ini tuh. Iya. Mandalika ini. Tapi neng Mandalika kan yang kono ya ono stasiun meteorologi. BMKG. Kebetulan ditugaskan untuk memperkirakan cuaca selama edisi Kegiatan inilah. MotoGP. Iya. Ya, edisi MotoGP. Berlangsung. Iya. Emang perakiraannya ini hujan ya. Iya. Nah, Sudah benar sih, benar perakiraan. ya hujan ya, memang hujan. Iya, emang hujan. Memang hujan ya. Makanya kemarin saya kaget berita itu jam 10 kan mulai Iya. MotoGP. Iya. Mungkin saya mikirnya, ini kalau sore pasti hujan. Ternyata hujan Pagi benar. iya, Pak. Oh, Ya. oke. Sama kayak kemarin juga event kita di sini. Oh, iya. Yang di Tugu ini kan peresmian itu Sebelumnya kan awalnya hujan. Iya. Tahu-tahu Hilang. hilang. Iya, hilang. Nah, itu ada juga yang mengklaim itu pakai ini gitu. Pawang. Iya, Pakai mas. pakai mawang-mawangan. Nah, Mas Arbi, saya mau tanya gini nih. Nah, berarti yang di Jenuh itu UPT BMKG. Iya, UPT. UPT BMKG ya. Kalau di UPT BMKG sendiri tuh ada beberapa apa ya? Job desk orang-orang tertentu nggak? Maksudnya apa aja itu, Mas? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau job desk-nya para Iya. pegawai itu Ada yang bagian pertama apa? administrasi udah jelas lah ya. Oh ya, administrasi. Terus observasi, pengamatan Oh, tadi. pengamatan. Terus ada forecaster, perakirawan, Termasuk kayak sama teknisi. Teknisi itu kan pengamatan kita kan butuh alat kayak tadi termometer, barometer, anemometer. Itu kalau ada yang rusak diperbaiki sama teknisi. Oh. alatnya ditaruh di mana, Mas? Di namanya taman alat. Kalau di istilah meteorologinya taman alat itu di belakang kantor kita. Di Jenuh sana ya. Iya di kantor itu. Tapi di bagian belakang. belakang. Itu satu kantor berapa orang itu di sana? Berapa 20-an. anggota? 20-an. Banyak. Tapi ya sama kepala, sama Iya. satpam, sama itu. Oh. Ya banyak. Banyak Kalau juga. untuk perakirawan sementara 4. 4. Iya, sebenarnya ada 6 diperbantukan ke pengamatan. Karena untuk pengamatan kurang kan. Kurang Berarti orang. kekurangan orang nih sekarang BMKG ini. Kurang. Loh, ayo daftar sekolah. Nah, kalau di sananya gampang buka pendaftaran, kok daftar? Oh, ada sekolah khusus ya, Mas ya? Untuk baik Setiap Ada. tahun ada. Kayak PDN, STAN, STIS Nah, itu kuliahnya di mana? di Jakarta, di Tangerang Selatan, Bintaro. Apa namanya sekolahnya? Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Hanya satu itu ya di Indonesia. satu itu. Satu itu. Kemungkinan untuk masuk besar nggak Mas peluangnya? Tergantung yang IPDN daftar. susah ya. Kalau IPDN kan susah kan ya. Kalau Iya, ini susah kan? makanya. semuanya juga susah. Oh, jadi hanya dibatasi ya penerimaan. Iya. Waktu saya 250. Orang? Dari Iya. Satu dari angkatan? 3.000 pendaftar. Kemarin setelah saya itu dari 5.000. Yang Kalau diterima? tahun-tahun yang Yang belakang ini diterima? nggak ngikutin saya. Oh. Bocoran Mas, supaya bisa lolos sih piye, Mas? Pinter. Oke. Sing penting yo siji oke sih. Betul. Ujiannya padha karo ujian-ujian sekolah apa Kayak CPNS. Oh, Emang Ono lebih SKD. ke ini ya, lebih ke ilmunya lebih ke fisika ya, Bro. Fisika. Fisika ya. kita fisik, Mas. Utak sing dikerja. Tapi ya ono fisik sih. Kayak IPDN aku. Oh, Semi militer. Oh, ada ini. Oke. Padahal kalau teknik fisika kan lebih banyak main kimia padahal. Nah, Mas, selama kerja Mas ya. Kan saya lihat di kantor tuh ada layar, kita ngeliatin peta-peta gitu ya. Kalau itu di luar ada nggak yang lagi dinas luar untuk memperhatikan di lapangan gitu? Observasi tadi. Ada nggak? Enak. Ada ya? Tapi yo via handphone aja. Oh gitu. Kan iku layar kayak peta tuban kan ya. Iya. Iya. Iku ono radar, ono model, ono di satelit. Itu Mas. Oh. Nek satelit be radar iso didelok ning HP. Aplikasi. Model iso cuma iki yo nek dibuka kabeh kan kayak apa? Sisi-sisi ae. Oh gitu. Nah aku radar. Soalnya lu cocok ning kene.
Kenapa ya? Alasannya kenapa Mas? Real time. Apa iki 10 mamane saiki jam itu ya? Iya. Iki datane sing metu ning web iku jam 6.50. Oh, 10 1 jam. 10 menit sebelumnya. Oh, sebelum. Oh, 10 Kan butuh diproses dulu sama komputer baru di-upload di web. Itu dari satelit ya datanya. Semuanya bisa ngakses kok, terbuka kok. Oke. Kalau mau ngakses semuanya bisa di Wofi Juanda. WOFI. WOFI Juanda. Itu di Google ada kok. Searching aja. Searching. Kalau kita aware sama cuaca sekitar pasti kan lihat Ya, itu tanpa disuruh pasti lihat. itu bagus untuk para nelayan Mas ya. Iya. Kalau nelanya bawa HP? Android, terus di laut juga ada sinyal. Nah, itu masalahnya kalau di laut nggak ada sinyal. Tapi kalau sebelum berangkat misalnya mau berangkat. Gak bisa mas. Gak bisa ya. Kecuali kalau Update kita terus kan berarti ya? dari Perak mengeluarkan perakiraan, Ya. itu bisa jadi acuan. Tapi kalau radar, satelit, itu kan real time, nggak bisa Ya, update terus. update terus. Ya. Kalau di laut nggak ada sinyal, Iya. ngapain bawa HP? Bawa wifi berarti ke laut ya. Makanya Nah, kelemahan wifi-nya nggak ada sinyal juga. BMKG ya itu. Oh. Nggak bisa kita ngasih. Kalau di darat kan sinyal Banyak. numpuk lah. Kalau di laut kita memang kurang. Ya. Kita Tapi kalau andalanya- kapal besar kayak gitu di laut itu kenapa dia punya sinyal ini? Dia pakai alat apa? mungkin ini? satelit mungkin Satelit. pakai satelit. Oh, pakai satelit. Kalau kapal besar biasanya ada radar juga. Sama kayak pesawat lah. Ya, ya, Kalau masnya lihat konten YouTuber kan pilot-pilot itu nunjukin layar di depan itu ada radar. radar. Tapi saya dulu Cuaca. sering Mas naik Gimana? kapal laut kan. Wah, jadi ada jaringan provider tertentu yang tengah-tengah laut dia bisa chattingan. Saya pakai yang lain, belum ada jaringan kok. Ke sana kemari gak ada jaringan. Sementara dia jangan santainya WA-an kan gitu. Satelit tuh. Ya, berarti kan ada provider yang kuat sudah gitu. Nah, sebelum karena tadi tidak ada jaringan, berarti belum ada kejelasan ya. Iya. kayak perasaanku dengan dia. Wah, nah karena belum jelas, makanya harus ada yang mau lewat ini yang lebih jelas ini. Iya. Ya, ini kelas Lewat mana? Lewat mana? lewat jalan depan ini loh. Ada yang mau lewat, tidak ada mau lewat sih. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis di podcast Chatting Geni ini tentu ada sponsorship yang sangat mendukung kita. Di antaranya ada Tuban Agung Makmur Group. Nah, ini menyediakan dan menerima jasa konstruksi, renovasi rumah, perkantoran, gudang dan lain-lain, menerima jasa desain interior dan juga eksterior, serta bergerak di bidang perumahan. Nah, yang kedua ada SSCI, Solaris Survey Center Indonesia. Ini menerima jasa survei ekonomi, politik, perusahaan, pendidikan dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Tanazawi Tuban Agro Eduwisata Park. Nah, ini lokasinya berada di Desa Mringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Di sana ada banyak sekali wahana yang bisa kalian nikmati dan sekarang masih tahap renovasi ya Pak begitu ya? Ya, perbaikan. Ya, masih tahap perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada customer nantinya. Nah, selanjutnya ada Print Screen Art. Nah, ini miliknya tim produksi ini. Menerima jasa desain logo dan juga brand company. Follow IG-nya di printscreen.art di Mas Wildan ya. Dan yang terakhir ada ini Kasta Kopie. Nah, ini yang buat teman-teman jangan lupa yang mau nongki-nongki atau ngerjakan tugas kuliah juga bisa nih nongkinya di Kasta Kopie. Di sana ada banyak sekali untuk minuman dan juga apa ya, snack. Pokoknya banyak sekali dan ini recommended banget buat kalian nongki-nongki bareng temen, sahabat, doi, bestie, pokoknya semuanya lah. Selingkuh boleh? Boleh. Seketika saya langsung tersenyum. Boleh juga.
Nah, setelah tahu informasi tadi, langsung saja hubungi di 0823 3307 1672 atas nama Mas Wildan dan 0812 3299 3189 atas nama Pak Yudi. Atau Dimas Diajeng bisa langsung ke studionya Cetek Geni berada di Jalan Panglima Sudirman nomor 10 Desa Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Oh iya ya, kelurahan ya. Nanti saya diprotes orang Sukolilo. Iya. Kelurahan sudah jelas yang lewat. Dia kebanyakan main di desa Tapak Biju. Sekarang lanjut lagi ke narasumber kita. Saya mau tanya gini Mas, tadi kan pernah melakukan kesalahan ya, mungkin kurang keakuratan atau kevalitannya. Nah itu kira-kira ada nggak sistem dapat kartu kuning atau kartu merah, maksudnya dapat peringatan gitu dari pusat. Kayak bal-balan, Pak. Maksudnya dapat peringatan dari pusat kalau mau kirim sesuatu. Semprit kartu kuning. Pasti. Tapi peringatannya ya kalau Gimana? untuk pesawat kan dia apa ya? Membawa orang banyak kan. Iya, iya. Gitu. Kalau untuk darat masih ada toleransi 20% tadi. Perakiraan kita dituntut untuk 80%. Kalau belum nyampe 80% ya ditegur pasti. Oh, ditegur. Kenapa kok bisa salah? Ya dibilang berat ya berat. Itu efeknya ke UPT gimana Mas? Suruh push up, Ditegurnya lewat kepala sih. Oh. Kok salah? Tapi kita tetap ada evaluasi di tim forecastnya. Kenapa kok di sini hujan padahal perakiraannya enggak? Kenapa itu? Berarti di tim peramalannya berarti. Perakiraan. Oh, perakiraan ya. Kalau ramal itu pawang. Iya. Kenapa selalu bilang forecast? Aku selalu ramal, forecast ramal. Belum biasa ya. Hah? Makanya dolen kono. Kalau di mata kuliah saya forecasting itu peramalan, Mas. Ramal apa itu? Enggak Mas, di sana itu kan di kantor BMKG Jenuh itu kan di sekitarnya itu kan banyak perusahaan besar. Iya. Nah, barangkali ada kaitan antara berdirinya BMKG di sana itu dengan perusahaan-perusahaan itu. Artinya apa? Barangkali data atau ilmu dari BMKG ini butuhkan perusahaan-perusahaan besar itu. Barangkali seperti itu. Betul. Apa kira-kira hubungannya? Selama saya baru pindahan dari Mei tahun lalu, tahun 2021. Yeah. Selama saya dinas setahun ini, memang banyak proyek yang butuh data dari Tuban ini, dari Bupati Tuban. Ya. Untuk Perakiraan, untuk analisis. Biasanya kalau proyek-proyek untuk membuat dermaga apa-apalah. Saya nggak tahu proyek apaan itu, tapi perusahaan itu minta. Bukan perusahaan sih, sebenarnya rekanannya. Yang mengerjakan proyeknya itu ya. Artinya barangkali kalau perusahaan itu kan di sana rata-rata di pinggir laut, banyak kapal. Barangkali kapal ringan butuh data, perahu kapal-kapal besar itu butuh data itu tentang ombak, tentang ini barangkali ya, untuk dia menepi atau bagaimana barangkali. Itu ya kalau itu bisa diakses di webnya. Nggak perlu minta data ya sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk perakiraan ke depan nggak usah minta data. Iya. Bisa lihat di web aja, di info BMKG itu, contohnya di Play Store tuh. Kita ngetik kecamatan, contohnya Tambaboyo, bisa itu kelihatan. Muncul ya. Selama 3 hari ke depan, selama 7 hari ke depan. Nah kalau ya perusahaan tadi yang bagian project tadi minta itu untuk apa kira-kira datanya? Gini, kalau dia kan bangun, Ya. kita perakirakan nanti jam 10 itu akan terjadi apa? Ombaknya gimana, terus cuacanya gimana, anginnya gimana. Mengganggu pekerjaan bangga jadi potensinya seperti itu. Iya. Kebanyakan rekanan tersebut dari perusahaan tersebut berterima kasih sih. Iya. Ada perakiraan mendetailkan, kita perakirakan 3 jam. Iya. 3 jam, jam 7, jam 10, jam 1, jam 4, balik lagi muter gitu aja. Besok aku tak dolen rono Mas. Aku tak lalu perakiraan Mas. Berapa hari lagi hatinya Rina curahkan ke saya. Kayak minyak gorengnya curah. Selain Goreng langka loh. Makanya ganti minyak curah. Iya, ayo. Iku mau.
Kayaknya tadi udah ada ini ya. Udah. Peringatan ini. Udah ada warning itu tadi warning. Warning sudah 2 kali men. Belum Tapi selama ini Mas ya, kalau misalkan Gimana? ada misalnya perakiraan bakal akan terjadi mungkin badai atau apa, itu ada tanda-tanda khusus apa? Ada Tanda-tandanya seperti apa? tandanya kalau mau ada cuaca yang signifikan, yang buruk. Biasanya 3 hari sebelumnya itu cuacanya panas. Contoh, apa ya nek wong Tuban ngarane? Sumer. Sumber-sumbernya ya, Sumur. yang nggak ada angin, nggak ada angin. Gerah. Itu terus Terus ono pertumbuhan awan sing peweteng ya. Nek wong ngarane mendung ya. Mendung, ya. Nek awak dhewe Apa namanya? Awan. Cumulonimbus. Ya. Cumulonimbus. Itu kalau lihat dari ini, dari cuaca apa dari kasat mata. Kalau dari tools ada nggak? ada. Sik, aku tak mau coy. Oh iya. Kan? Makanya udah bawa. Ya padha wae sih iku Mas intine. Intine 3 dino iku gak enek. Gak enek. angin. Gak enek awan, cerah-cerah lah. 3 hari itu ya. 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Nah itu Iku biasanya akan selama pancaroba ya. Selama peralihan dari musim hujan ke Musim kemarau. kemarau hujan. oh gitu. Kalau pas musim kemarau udah Berarti nggak perlu setelah ya. 3 hari itu baru akan muncul badai. Bisa lebih? Ada sih ora ya. Cuaca buruk Angin ya? kencang paling. Terus puting beliung. Terus apa iki sing nang laut iku water sport. Yang terbaru Mas, terdekat kemarin, Krek sampai ada banjir seperti itu. Itu tanggapannya seperti apa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau saya pribadi, Iya. saya pribadi itu karena kalau terakhir update kan selokannya itu kan jebol kan, Iya. Ya. kurang kuatnya itu, Ya, oke. kuatnya itu. Terus debit air hujan Nah, itu melebihi dari normalnya tampungan selokan itu. tapi dari BMKG sudah mengetahui sebetulnya sudah. Sudah diperingati Sudah sebetulnya. Bukan diperingati akan banjir kan? Enggak, Mas. Tapi di sini akan hujan lebat, Ya. petir, terus ada angin kencang. Infonya Mas, terdekat ini nanti di Tuban ini dalam beberapa hari ke depan ini ada hujan lebat atau apa Kak di? Tak tahu aku no, bis. Kalau Jawa Sekitar Tuban. secara Jawa Timur ya. Secara Jawa Timur Info ini, info Mas hujan sedang sampai lebat. Yang lebat di mana Mas? Kalau yang sedang sama lebat di bagian tengah-tengah Jawa Timur kan bentuknya gini. Berarti tengah-tengah Jawa Timur kayak mulai Mojokerto, Ngawi, Ngawi, Ngawi terus Madiun. Malang. Oh, Madiun masih jadi. Oh, Malang. Madiun ya. Malang. Ya pokoknya tengah. Mas kalau prediksi kira-kira musim penghujan ini sampai kapan? Kapan? Bulan apa? Kemarin baru rilis dari Kepala BMKG. Seluruh Indonesia sudah dikeluarkan Tuban, Lamongan dan kita kan membawahi 3 kabupaten. Iya. Ya. Tuban, Lamongan dan Bojonegoro. Ya. Kalau Tuban April April ya. Awal April. Puasa. awal. Awal April ya. Berarti awal puasa kita sudah mulai kemarau ya. Iya kemarau. Ya, Sampai kelar. Ya siap-siap aku mana-mana bawa air lah biar gak telat Kalau puasaku. kalau Bojonegoro sama Lamongan Masih April juga, cuma pertengahan. Gak mundur ya. Wah, kita duluan nih panas-panasan. Soalnya sering dan kan Tuban bagian kidul. Betul selatan. Iya. Sama barat. Barat Iya. ya barat. Masalahnya tangga saya itu nanam jagung lagi. Ya, ini kan potensi gagal Nah, panen. ini kidul iki kan. Iya. Kidul iki kan aku sering kan aku ning Gedongombo. Sering bolak-balik Panyuran Gedongombo kan. Ono sing nandur jagung. Aku Potensi aku wis garing. aku wis the feeling iki mesti banyoni iki gak mungkin. Nah, banyu ini kan repot pengeluaran. Iyalah. Emang iki sih kudu wer cuaca sih. Betul. Iya. Terus gelem nek apa ya nek duwe unek takok lah BMKG lagi. Ojo Malu-malu. ojo apa ya? Ojo jaim. Ojo menurut feeling dewi. Ya karena orang Jawa kan banyak pakai penerawangan sendiri. Oh, ilmu katon jadi. Yo. Iya toh? Iya katon Bagaskara. Katon Bagas. Gak katon niku. Katon Polres. Iya kan biasanya gitu. Soalnya kan mau hujannya- melaut ya gitu. Hujannya kan
tiba-tiba Iya, terus betul, ya. langsung hilang. Siang panas, malam hujan. Kadang Kan panas, menunggu kadang peduli. hujan. Tidak menentu. Ya. Kadang mendung tanpa hujan. Jauh. Oke, Rina, monggo. Nah, mungkin ada closing statement Mas dari Mas Arbi untuk Dimas dan Pesan-pesan. Diajeng di sana, kesan, pesan Buat masyarakat di sana. buat Ini masyarakat. sekalian promosi ya. Oh iya, Monggo, enggak apa-apa, monggo, silakan. monggo. Masih Promosi jomblo? bukan promosi Masih jomblo? tentang kantor. Enggak. Bukan. Oh, tapi udah kita anak masih berada jomblo. udah anak dua. Oh, iya. Promosi tentang ini aja, tentang sekolahnya BMKG. Iya, Oh, Oke, iya. bisa. Kita dari BMKG bisa membuka lowongan untuk lulusan SMA jurusan IPA bisa kuliah di sana. Itu syarat-syaratnya nanti kita update lagi. Syaratnya apa, gimana, dan kapannya itu nanti kita infokan lagi. Syaratnya harus lulus SMA ya. Iya. Iya. Minimal itu. Update-nya di mana? Di Nanti di sosial? IG, di Oh, IG. web kita juga ada, di Twitter, di macam-macam sih. Itu ikatan dinas enggak, Mas? Ikatan dinas. Berarti sekolah itu sudah dibiayai negara. Kita contoh saya dulu pendaftaran pertama semut tangga kalau apa ya 6 Iya. juta. Oh. Terus selama pendidikan Iya. tiap bulan dapat pesangon. Uang saku lah. Kan Iya, biaya Mas. hidup gitu ya Mas ya. Biaya kos sih sebenarnya. Oh, nah, iya. Oh, dari itu di biaya kosnya. Biaya kos, biaya makan. kita dikasih waktu itu. Oh, dikasih uang. Berarti Gimana caranya tidak di asrama ya? enggak, belum. Belum. Kemungkinan kedepannya asrama. Oh, oke. Itu Dimas Diajeng yang mau sekolah. Apa? Sekolah apa? Sekolah apa sini? Sekolah STM kaki. Closing statementnya. Sudah Oh, tadi. Sudah. Untuk Sudah. closingnya ini untuk masyarakat aja aware lah terhadap BMKG, terhadap cuaca terutama. Iklim kan berubah-berubah. Kita harus apa ya membuka wawasan lah terhadap BMKG. Kan udah mulai up kan dengan adanya kejadian-kejadian yang seperti hujan, angin kencang, puting beliung dan sebagainya, hujan es. Berarti sama dengan cuaca hati manusia yang selalu berubah-ubah. Ya. Suka hati. Iya. Itu Dimas Diajeng. Jadi kita harus selalu aware terhadap perubahan iklim, cuaca, harus selalu apa ya? Kayak monitoring gitu ya. Harus update. Harus update terus ya, apalagi bagi para Bapak Ibu petani yang sudah menanam Harus dipupuk. tanaman, harus dipupuk. Kan update itu. Iya. Kalau nggak dipupuk, Harus aware terhadap perubahan iklim dan cuaca. Curah hujan ya. Curah hujan juga. Tahu-tahu nandur kena hujan badai banyak roboh semua. Iya. Nah, Dimas Diajeng tidak terasa 30 menit lebih sudah kita menemani Dimas Diajeng yang ada di sana. Tentu jangan lupa untuk selalu saksikan podcast Cedek Geni setiap hari Senin dan juga Jumat pukul 8 live streaming on Facebook. Masih bersama saya Rina Prameswari dan rekan sebelah kiri saya itu Suarsono. dan yang di sana ada. Tukul Rono. Selalu saksikan podcast Cedek Geni. Podcast Cedek Geni. Obat Yerma.